Halo, selamat datang lagi di channel Adon 44. Nggak kerasa kita sudah sampai di part 6 dari video Q&A seleksi CPNS Diplomat Kemlu. Nah, pada video part 6 ini kita akan membahas tentang tips and trick di seleksi tahap bahasa, kemudian kesehatan, dan psikotes, serta wawancara. Yang pertama adalah tips and trick di tes bahasa. Umumnya atau yang banyak tentunya adalah bahasa Inggris atau TOEFL. Nah, saya sendiri tidak punya pengalaman terkait dengan tes TOEFL pada saat masuk seleksi CPNS pada saat itu karena saya mengambil jalur bahasa Arab dan tes saya adalah tes TOEFL, jadi TOEFL tapi versi bahasa Arab. Sebenarnya tidak jauh berbeda dan secara prinsip saya yakin semua bahasa asing itu sama. Jadi ada beberapa section atau beberapa kemampuan yang diuji, kemampuan listening, kemampuan reading, kemampuan structure, kemampuan kemampuan saya nggak tahu writing termasuk atau tidak, tapi ya umumnya seperti itulah ya. Kemudian teman-teman sekarang sudah banyak sekali yang bisa diakses di internet untuk contoh-contoh soal TOEFL maupun bahasa-bahasa lain. Yang TOEFL tentu banyak sekali. Kalau yang bahasa asing lainnya itu mungkin masih agak jarang. Nah, saran saya buat teman-teman yang memang berbahasa Inggris yang mengambil jalur TOEFL, tentunya teman-teman bisa coba cari TOEFL prediction di internet, kemudian mengikutinya, melatih dan mengasah lagi kemampuan teman-teman yang mungkin sudah baik, yang mungkin sudah hampir setahun tidak tes atau mungkin bahkan lebih. Teman-teman perlu untuk familiarisasi lagi dengan pola-pola dan contoh soal yang ada. Nah, yang tidak berbahasa Inggris atau misalnya bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, mungkin saran saya teman-teman bisa untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan di beberapa instansi atau lembaga bahasa yang ada. Ini memang terdengar sedikit butuh modal karena sejauh yang saya tahu belum banyak di internet untuk yang bahasa non Inggris. Tapi tidak ada salahnya, seperti misalnya bahasa Arab, teman-teman bisa coba daftar dan mencoba memfamiliarkan bahasa kalian atau kemampuan bahasa kalian melalui UIN misalnya. UIN memiliki fasilitas untuk melaksanakan tes TOEFL. Itu juga bisa dilakukan agar teman-teman bisa membiasakan diri untuk listeningnya lagi dan sebagainya. Dan kalau tidak ada perubahan seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemlu pasti akan bekerja sama dengan UIN untuk tes TOEFL-nya untuk yang berbahasa Arab. Jadi ini juga akan membantu, ya mungkin tidak akan sama persis soalnya, tapi pasti tidak akan jauh berbeda dari yang teman-teman sudah coba lakukan. Ini juga membantu setidaknya 60-70% soalnya pasti akan sama atau polanya yang sama, sehingga teman-teman sudah tidak kaget lagi, apalagi yang memang sama sekali belum pernah mengikuti tes TOEFL. Oke, ini adalah tips dari saya. Banyak-banyak lagi memperkaya secara umum. Mungkin yang paling agak sulit adalah listening mungkin ya. Listeningnya teman-teman mungkin bisa membiasakan mulai sekarang untuk mendengarkan dan menonton video-video berbahasa asing, bahasa apapun yang teman-teman pilih, misalnya itu adalah melalui YouTube, melalui beberapa channel TV. Nah, selanjutnya adalah tes kesehatan. Tes kesehatan ini teman-teman sebenarnya nggak ada tips and trick ya, tapi lebih kepada yang jelas ya memang Kemlu selain mencari pegawai yang eligible dalam hal substansi, tentu juga karena tugas dan tanggung jawab yang diemban sangat berat, maka butuh tenaga atau pegawai yang prima.
setidaknya tidak memiliki catatan kesehatan yang kemudian di kemudian hari bisa menjadi perhatian khusus dalam hal pelaksanaan tugas. Karena tentu ini adalah untuk kebaikan baik Kemlu maupun teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau memang teman-teman punya riwayat sakit yang kemudian itu bisa menjadi kekhawatiran, tentu akan menjadi beban bagi teman-teman dalam melaksanakan tugas di Kemlu ke depannya. Semoga teman-teman semua sehat sehingga tidak ada masalah pada tahap tes kesehatan ini. Tapi sedikit saja saran dari saya, pada tahapan ini teman-teman baiknya mempersiapkan diri paling tidak 1 atau 2 minggu sebelum pelaksanaan tes kesehatan. Teman-teman rajin olahraga misalnya, mengurangi gaya hidup yang kurang baik, misalnya begadang, kemudian ya pokoknya teman-teman tahulah apa hal-hal yang memang kurang baik buat kesehatan. Itu coba pola hidupnya dikurangi sedikit sehingga teman-teman bisa menghadapi tes kesehatan dengan prima. Dan tentunya rajin olahraga. Tes kesehatan yang dilakukan Kemlu pada masa saya dulu itu hampir sempurna, semuanya dites. Jadi memang dipastikan bahwa teman-teman sehat dan tidak ada kendala dari sisi kesehatan fisiknya ya. Ada juga yang bertanya apakah rabun jauh maupun rabun dekat itu masih tetap diperbolehkan. Ini kalau masih sama kebijakannya tidak ada masalah. Yang penting pada tes mata masih dinyatakan normal. Misalnya tidak buta warna, kemudian tidak ada penyakit mata yang mengkhawatirkan. Saya juga kurang tahu apa itu, tapi sejauh itu masih batas normal, itu masih tidak masalah. Jadi teman-teman masih bisa mencoba saja. Kemudian juga di tes kesehatan ada yang nanya, apakah Kemlu memiliki standar untuk tinggi badan maupun berat badan? Ini juga beberapa kali saya terima pertanyaan ini. Secara tertulis tidak ada. Sejauh itu tadi, pada tahap tes kesehatan semuanya baik-baik saja. Misalnya, paling nanti ada catatan, kayak saya dulu juga ada catatan obesitas, diminta untuk mengurangi berat badan, itu ada catatan tapi masih dalam tahap normal, batas wajar lah ya. Jadi sejauh teman-teman itu semuanya masih dalam batas wajar atau lebih tapi tidak mengkhawatirkan, itu biasanya ada catatan saja, tapi teman-teman tidak terhambat di tahap kesehatan. Ini berbeda dengan tes TNI Polri misalnya, yang kemudian mata, berat badan, dan tinggi badan itu menjadi sesuatu yang saklek. Nah kalau di Kemlu tidak. Jadi itu dulu informasinya, bahwa nanti ada hal-hal lain yang terkait dengan itu semua, itu di luar standar itu tadi ya. Maksudnya misalnya teman-teman berat badannya melebihi batas yang kemudian menyebabkan diabetes misalnya, yang itu kemudian nanti akan menjadi catatan apakah masih bisa diloloskan atau tidak. Nah selanjutnya adalah tips and trick di tes psikologi. Ini sama dengan tes-tes SKD, SKB, kemudian tes bahasa. Di tes psikologi ini juga teman-teman perbanyak atau perkaya referensi. Teman-teman coba baca, coba riset, coba pelajari lagi sebanyak mungkin informasi di internet. Banyak bertebaran di mana-mana di internet, teman-teman bisa dapatkan. Dan semakin banyak referensi yang teman kumpulkan, teman-teman baca dan pelajari, itu semakin baik. Misalnya beda banget nih polanya, nggak apa-apa, pelajari aja. Kita nggak pernah tahu bentuk tes psikologi seperti apa yang akan keluar. Dan kalau sama dengan tahapan pada masa saya masuk Kemlu, itu ada tes tertulis dan ada tes wawancaranya juga. Jadi di psikologi itu tes tertulis iya, tes wawancara juga iya. Biasanya sifatnya adalah tes wawancara itu mengkonfirmasi jawaban-jawaban yang sudah kita berikan secara tertulis. Nah ini teman-teman juga perlu perhatikan, jangan pernah mengada-ngada dalam tes psikologi tertulisnya. Jadi jujur saja, tulis sebisanya teman-teman, karena yang dicari itu sebenarnya pola konsistensi dan karakternya kita, bukan sesuatu yang apakah itu benar atau itu salah. Sehingga nanti ketika ditanya oleh pewawancara pada saat wawancara psikologi,
itu match, jadi nggak bertentangan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Banyak sekali saya yakin contoh-contoh yang bisa teman-teman pelajari, dan itu sekali lagi saya sarankan buat teman-teman. Nah, selanjutnya adalah tes wawancara substansi. Tes wawancara substansi ini kalau teman-teman ingat di beberapa video saya sebelumnya dengan beberapa teman diplomat lainnya, saya sering sekali membahas atau menanyakan kepada mereka tips and trick ketika menghadapi wawancara substansi. Nah, teman-teman bisa tonton lagi video-video yang sebelumnya, atau juga mau fokus di video ini dulu juga boleh. Intinya adalah teman-teman ketika sudah masuk pada tes wawancara ini, teman-teman harus percaya diri, yang proper, yang proporsional. Jadi tidak terlalu rendah, tidak juga terlalu tinggi, jadi pas. Yang jelas pakaian itu juga sesuatu yang perlu diperhatikan. Nah, sampai saat video ini dibuat kita juga belum tahu apakah tes ini nanti akan online atau hadir fisik. Tapi itu tidak mengurangi atau tidak merubah saran saya. Teman-teman walaupun online tetap berpakaian yang proper, kemudian bersikap yang sopan, terlihat ya, baik dari dekat maupun dari jauh itu terlihat. Dan pasti online maupun offline punya tantangannya masing-masing. Mungkin akan berbeda, tapi pada prinsipnya saran yang saya sampaikan atau tips and trick yang saya sampaikan tetap sama. Be confidence, kemudian berpakaianlah yang rapi, bersikap sopan, menjawab dengan tepat. Kalau tidak tahu, sampaikan tidak tahu, jangan mutar-mutar kemana-mana. Sampaikan tidak tahu tentu dengan apa ya? Dengan ngeles lah ya. Dengan ngeles, gimana sih teman-teman kalau ngeles? Misalnya ditanya suatu isu tentang bagaimana, misalnya gini, ada pertanyaan begini, bagaimana pandangan Anda tentang konflik Israel-Palestina misalnya. Kemudian teman-teman tidak memiliki wawasan tentang itu. Teman-teman bisa sampaikan seperti ini. Mohon izin Bapak, Ibu, para panelis, secara detail saya tidak memiliki wawasan terkait dengan Israel dan Palestina. Nah, di titik itu teman-teman sudah mengakui bahwa teman-teman tidak tahu. Tapi kemudian jangan berhenti di situ. Lanjutkan misalnya, mohon maaf, izin Bapak, Ibu, panelis yang terhormat, terkait dengan isu Palestina dan Israel, saya tidak memiliki banyak informasi atau analisa yang bisa saya sampaikan. Tapi sejauh yang saya tahu, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu adalah amanat dari Konstitusi Indonesia, yang mana sampai hari ini konsisten masih kita pegang. Sehingga tidak ada satupun negara di dunia ini yang di masa saat ini masih pantas untuk dijajah. Sehingga pandangan kami selayaknya kedua negara menemukan solusi terbaik untuk kemudian mengakhiri konflik yang ada di sana. Bahwa ada hal-hal yang menjadi hambatan, tentu di setiap konflik, di setiap perseteruan itu pasti akan ada hambatan, tapi bahwa kita harus tetap optimis terhadap penyelesaian secara damai, sehingga baik Israel maupun Palestina menemukan jalan terbaik bagi konflik kedua negara tersebut. Misalnya, itu kan sebenarnya sama sekali teman-teman tidak mengutarakan substansi terkait dengan konfliknya. Misalnya teman-teman nggak punya wawasan tentang bahwa konfliknya itu terkait dengan wilayah kah misalnya, kemudian ada fiksi di dalam Palestina itu sendiri dari Fatah dan Hamas, kemudian juga ada peran negara ketiga atau negara lainnya yang kemudian menyebabkan konflik makin panas dan sebagainya. Itu misalnya teman-teman tidak punya wawasan di situ, teman-teman bisa ngeles ke hal-hal yang teman-teman tahu tapi masih terkait. Misalnya tadi teman-teman tahu bahwa ya amanat Undang-Undang Dasar kita memang adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, jadi termasuk Palestina ya berhak untuk merdeka misalnya gitu. Itu adalah salah satu cara ngeles. Jadi teman-teman juga harus ngeles secara proper. Itu tidak masalah. Pasti panelis memahami yang dicari sebenarnya bukan hanya substansi yang teman-teman tahu, tapi bagaimana
mengkomunikasikannya. Itu mungkin salah satu saran atau tips dari saya ketika teman-teman dihadapkan pada satu pertanyaan atau satu permasalahan atau isu yang teman-teman tidak kuasai. Nah, selanjutnya, teman-teman di tahapan ini mungkin akan mendapatkan kejutan. Kejutan itu macam-macam. Yang paling umum adalah bahasa, khususnya bagi teman-teman yang mendaftar tidak menggunakan bahasa Inggris. Nah, teman-teman harus siap bahasa Arab kah, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa ya lain-lain lah ya, Mandarin. Teman-teman harus siap bahwa pada saat tes wawancara substansi ini, teman-teman juga akan mendapatkan pertanyaan berbahasa Inggris. Itu tidak tertulis, tapi biasanya akan selalu seperti itu. Contohnya saya dulu sama sekali tidak menyiapkan bahwa tes substansi wawancara itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi saya benar-benar mendalami bahasa Arab yang terkait dengan PBB, ASEAN, saya pelajari itu, tapi ternyata pada saat wawancara ada beberapa pertanyaan yang menggunakan bahasa Inggris yang itu sama sekali tidak terduga. Atau misalnya kejutan lain adalah pertanyaan-pertanyaan yang sama sekali tidak substansial. Misalnya waktu itu karena penguji tahu bahwa saya alumni Mesir, saya disuruh menceritakan tentang ayat-ayat cinta, misalnya film dan novel ayat-ayat cinta. Itu adalah hal-hal yang tidak terduga oleh saya, tapi ternyata ditanyakan. Jadi saya tidak tahu nih tips and trick teman-teman, karena saya juga tidak tahu nanti kembali ke panelisnya, kemudian kembali ke karakter masing-masing pengujinya, pertanyaan atau kejutan seperti apa yang akan disampaikan. Tapi pada intinya teman-teman, sikapnya yang saya coba akan share di sini, sikapnya teman-teman jika mendapatkan sebuah kejutan yang di luar ekspektasi, tetap tenang dan coba saja sejauh yang teman-teman bisa. Karena biasanya yang seperti itu juga tidak terlalu krusial, tapi lagi-lagi penguji ingin mengetahui sikap bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita berkomunikasi kepada lawan bicara kita. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya share di video part 6 ini. Kita akan lanjut lagi di part selanjutnya. Harapan saya ketika video part 7 itu tayang, kita sudah dapat informasi resmi terkait dengan pembukaan seleksi CPNS Diplomat Kemlu, sehingga apa yang saya sampaikan di beberapa video ini misalnya ada yang sudah tidak lagi relevan, akan coba saya koreksi dan saya perbaiki di video part selanjutnya, sehingga teman-teman tidak salah mengambil langkah. Karena banyak sekali informasi sebenarnya sudah saya dapat informasi yang berseliweran di teman-teman di Kemlu bahwa ada beberapa macam perubahan, dan itu tidak akan saya share dulu karena saya khawatir itu juga sifatnya belum resmi dan akan berubah lagi, sehingga kita tunggu saja sampai informasi resmi itu dikeluarkan atau diumumkan oleh pihak terkait. Nanti baru akan saya sampaikan di part 7. Moga-moga hanya di part 7, tapi kalau butuh 2 part lagi biar nggak panjang-panjang juga akan saya coba sampaikan. Itu dulu teman-teman. Sekali lagi sukses buat kalian yang memang ingin bergabung menjadi diplomat di Kemlu. All the best. Jaga kesehatan. Sekarang yang termahal dan yang paling penting di masa-masa saat ini adalah kesehatan. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan bisa fokus untuk menghadapi seleksi CPNS Diplomat Kemlu tahun 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga video ini ke media sosial kalian, sehingga makin banyak lagi teman-teman lain yang membutuhkan bisa mendapatkan akses ke video ini. Terima kasih dari saya, segitu dulu, bye-bye.